Sekarang sekolah Alge kelihatan kedodoran, itu cuma soal waktu. Alge belum bisa menyesuaikan diri antara siaran dan belajar. Sebentar lagi juga Alge bisa ngatasin. Mami dan Papi gak usah khawatir. Bisa aja kan Alge sambil bawa buku sekolah ke Radio Gaga, gimana, Mi? Alasan Alge kayaknya cukup masuk akal. Papi ngelirik Mami. Mami kelihatan sewot. Masih gak rela. Pokoknya Mami tetap ingin Alge sekolah dulu. Biar pinter. Kalau udah pinter nanti lulus. Jadi sarjana. Kalau udah jadi sarjana pasti diterima kerja, loh. Sekarang ini apa Alge bukan kerja namanya? Mami gelagapan. Papi ketawa. Tapi perlu direnungkan dulu, Ol, soal usul Papi agar kamu mengurangi jadwal siaranmu. Saat orang pada suka sama kamu, jangan terlalu diumbar. Nanti mereka akan cepat bosen. Dan apa yang ada pada diri kamu pun akan cepat habis. Kamu lantas ditinggalkan. Jadi, tahan-tahan dikitlah. Biar pada penasaran, jangan puaskan seluruh emosi pendengarmu. Biarkan mereka selalu menunggu-nunggu pemunculan kamu terus. Kamu paham, kan? Alge mengangguk gembira. Trims, pi, 3 tanda bintang. Malam berikutnya selagi rumah sepi, pelan-pelan Mami ngegotong radio ke dalam kamar. Papi udah tidur. Mami kemudian memutar 106,1 FM buat ngedengerin acara diari. Suara Alge memang bagus. Tanpa sadar Mami menitikan air mata. Memeluk Papi rat-rat 4.6. So mad the boy Wina itu pengkhianat. Gimana gak dibilang pengkhianat? Coba. Meski cewek itu sobat kental Alge, tapi dia sama sekali gak pernah mau dengerin Alge siaran. Alasannya, bosen. Tiap hari juga gue denger lo ngocol di kuping gue. Ngapain pakai acara dengerin? Lo siaran segala? Amit-amit 4. Coba itu. Pakai ditambah amit-amit lagi. Jelas dong kalau Alge jadi kekiberat sama si Wina ini. Padahal lo kan kalau abis nganter gue siaran, selalu gue traktir nasgor kam. Itu kan emang udah perjanjian kita. Iya, tapi lo sekali-sekali denger kenapa sih? Kan gue sering kirim-kirim lagu buat lo. Lagunya gak bonafit. Nah, ketahuan kalau si Wina ini mulai mengada-ada. Gimana gak bonafit? Kalau lagu-lagu yang ada di Radio Gaga langsung dipesan dari state sana. Dalam bentuk compact disc lagi. Dasar Wina sirik. Selidik punya selidik. Ternyata si Wina ini maniak sama acara-acara berhadiah yang digelar di berbagai radio. Seperti yang di Prambors, SK, Mustang, dan lain-lainnya. Mungkin obsesi karena dia masang KSOB gak pernah dapet. Jadi saban ada acara berhadiah di radio, dia selalu standby di samping teleponnya, sementara kuping yang sebelah lagi menyimak ke siaran radionya. Dan alhamdulillah, sampai sekarang Wina belum pernah dapat hadiah barang sepeser pun. Tapi dia gak pernah putus asa. Sebab dia suka keki sama Alge yang sering dapat duit dari Radio Gaga buat beli macem-macem. Alge juga tahu, Wina sering ikutan acara Texas di radio Prambors. Acara unik, yang cara bermainnya, barang siapa yang dihubungi Prambors lewat telepon, harus berteriak, YHA 3 tanpa boleh mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Nah, pas jam-jam Texas, seperti biasa Wina menggotong radionya ke dekat telepon. Setelah itu dengan hati berdebar-debar, Wina menunggu telepon dari Prambors. Begitu setianya ia menunggu, sampai tertidur sambil memeluk mesra radionya. Alge yang belakangan emang sengaja pengen ngerjain si Wina, lantaran keki banget sama ulah tuh anak. Diam-diam memutar nomor telepon rumah Wina dari studio Radio Gaga. Kriing, telepon di rumah Wina berdering. Wina terkejut. Radionya melompat ke karpet dari dekapannya. Sejenak dia bengong. Biasa, orang abis bangun tidur kadang suka gak sadar dulu beberapa menit apa yang harus ya lakukan. Kriing, telepon berdering lagi. Begitu ngeliat radio di karpet yang bunyinya udah tinggal kresek-kresek, Wina baru sadar kalau ya lagi nungguin hadiah Texas. Ia pun deg-degan. Wah,
Jangan-jangan telepon dari Prambors. Ah, akhirnya gue dapat juga. Dan dengan hati-hati, Wina mengangkat gagang teleponnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menunggu. Suara di ujung sana pun hening. Seperti menunggu. Tak ada sapaan apa-apa. Ah, ini pasti pancingan. Supaya gue terpancing ngomong duluan, batin Wina. Wina udah pasti banget. Maka dengan stil yakin, ia pun menjerit sekeras-kerasnya, YHAAAA dan meledaklah tawa Olga di ujung telepon sana. Hahaha 3 titik Wina bengong. Begitu tahu kalau ternyata itu telepon dari Olga, ia langsung membanting gagang telepon dengan kesal, gak lucu 3 tanda. Seru jeritnya keras sambil misuh-misuh. Sementara Olga masih terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Akhirnya, kena juga si Wina gue kerjain 3 tanda bintang. Olga lagi duduk di kantin studio yang full musik, memeriksa tumpukan naskah diari, ketika seorang cowok datang menghampiri. Alunan lagu Here I Am dari UB40 membuat ujung jempolnya asik menari-nari. Olga, ya? Saya suka banget denger suara kamu kalau lagi siaran, sapa cowok itu sambil mengambil tempat duduk di depan Olga. Saya juga, sahut Olga pendek, sambil tetap memeriksa naskah-naskahnya. Cowok itu membaca daftar menu yang ada di meja, lalu memesan es krim vanila sama donat kepada pelayan yang sigap mencatat di nota mungil. Babi kan haram? Ya, tanya Olga, tiba-tiba. Cowok tadi merasa ada perhatian dari Olga, jadi semangat nanggepin, emang kenapa? Oh iya, babi kan haram? Ya iya. Kenapa kok Pak Haji memelihara anaknya, sih? Masa memelihara anak babi bukan anaknya sendiri, sahut Olga sambil kembali asik memeriksa kertas-kertasnya lagi. Cowok itu bengong sejenak. Lalu setelah sadar, ia memaki-maki dalam hati. Ngeliatin wajah Olga yang sama sekali gak merasa berdosa. Tapi, manis betul anak ini. Alisnya itu loh, jadi satu di dahinya. Gila. Semua surat yang masuk pasti tentang putus cinta. Apa gak ada topik yang lebih menarik selain cinta, jatuh cinta, dan putus cinta, gerutu Olga, tiba-tiba, sambil meletakkan kertas yang terakhir dia baca. Ia pun menyeruput milkshake-nya. Mas, jam berapa sekarang? Cowok itu ngelirik ke pop watch-nya, jam 4:30 lewat, 4:30 lewat. Wah gila. Sorry, ya, gue tinggal dulu. Olga buru-buru membereskan kertas-kertasnya. Kamu bayarin dulu, ya Olga, 3 titik. Tapi Olga udah ngilang di balik pintu keluar. Hampir bertuburkan dengan Mbak Vera yang sibuk membawa piring kotor bekas makan siomay. Mau ke mana Mbak? Ada perlu sebentar, ujarnya sambil etakan kertas-kertas di atas mejanya, lalu masuk ke kolong. Jari sepatu roda. Loh, bentar lagi kan kamu harus siaran. Bentar kok, Mbak. Mbak Vera pegang aja dulu acaranya, ntar Olga juga balik, katanya buru-buru. Lalu, di pintu keluar, ia bengong melihat tangannya yang kembali membawa kertas-kertas sialan yang tadi ia baca. Aduh, kok kertas ginian pakai dibawa-bawa segala? Mbak, tolong titip kertas-kertas ini, ya, ujar Olga seraya meletakkan tumpukan kertas itu di atas piring yang dibawa Mbak Vera. Loh, Mbak Vera cuma bisa geleng-geleng kepala, ketika Olga melaju di atas sepatu rodanya ke jalan aspal. Tapi harusnya Mbak Vera maklum kalau tahu kenapa Olga begitu ngebela-belain ninggalin siaran. Ya, jangan kaget ya kalau ternyata si Olga itu janjian jam 4 sore sama Somat bin Indun. Hihihi, 4 titik janjiannya aja di dekat air mancur taman kota. Itu tempat sengaja Somat yang pilih, biar kesannya romantis. Olga sih oke aja, asal jangan di studio. Malu kan kalau teman-teman pada tahu. Nah, dari jauh udah kelihatan tampang Somat yang desit banget. Rambutnya nampak mengkilap saingan sama ujung hidungnya yang mengkilap berkeringat. Disisir ke belakang gaya rock and roll. Dengan jaket jeans yang tebal banget, serasa di Eropa, dan celana stretch yang super ketat. Gayanya dibikin abis-abisan.
Sisirnya aja nongol dengan malu-malu dari celana panjangnya. Di kedua kupingnya yang caplang, nyantel headphone yang kabelnya dililing di leher, karena kepanjangan, dan ujungnya nemplok di Walkman yang nempel di ikat pinggang. Entah lagu apa yang sedang ia putar, yang pasti kini pinggulnya lagi bergoyang dengan honya, sehingga tetangga kanan kiri yang lagi ikutan nongkrong di situ, memandang kesal ke arah perjaka itu. Begitu ngeliat Olga bersepatu roda ria ke arahnya, Somat langsung histeris. Ternyata si Somat juga diam-diam ngebela-belain pakai sepatu roda, biar dibilang sehati dengan Olga. Karena ia belum terbiasa, walhasil langsung nyusruk di semak-semak, ketika berusaha menghampiri Olga. Olga kaget. Ya, amplop. Tapi seperti tak terjadi apa-apa. Tanpa melepas headphone, ia berteriak kenceng, "Oh, Olga, 3 titik, aye percaya pasti situ bakal datang menjemput abang. Ini abang bawain buah gohok sekantong plastik buat situ." Olga merasa risih begitu ngeliat pandangan orang-orang tertuju pada mereka berdua. 5.SSST, jangan histeris gitu, dong. Gue gak punya waktu banyak, nih apa. Olga sebel banget ngeliat Somat yang bego banget ngomong tanpa ngelepasin headphone-nya. Ya, mana bisa kedengeran. Sambil menyeret tangan Somat ke tempat yang rada sepi, Olga menyuruh Somat ngelepasin headphone-nya. Kenapa dilepas, Olga? Pan lagunya canggih punya. Nih, denger. Somat dengan atraktifnya langsung memasang headphone ke T1 ingat Olga. Olga langsung gelagapan ngedenger lagu Reggae We Are The Champions-nya Asher dan Daddy Freddy yang terdengar jaring banget di telinga. Hei, lepasin, Olga membentak. Somat jadi kecut hatinya. Denger, Matt, saya gak punya waktu banyak, sebab mau siaran lagi. Gini aja, nanti malam kamu ke rumah saya jam 9-an. Ini alamatnya. Saya dapat free card ke diskotek buat 4 orang. Saya sama temen-temen mau ngajak kamu. Kan seru, tuh. Kamu mau, kan ke disko? Oh, Bang Somat mau banget. Kapan? Entar malam. Minggu, iya. Enyak Somat kudu nebok celengan dulu buat ongkos. Asyik, udah lama abang gak denger lagu-lagunya Hamdanat, kok Hamdanat? Abis siapa ya? Udah. Entar malam aja, ya, ketemu lagi, dan Olga bener-bener buru-buru berlalu dari situ. Kembali ke studio. Tiba-tiba, Olga. Buah gohoknya 3 tanda, seru Somat berusaha menyusul Olga dengan sepatu rodanya. Tapi malah nyemplung ke kolam air mancur. Pelung 3 tanda bintang tiba di Radio Gaga, ternyata isu pertemuan rahasia Olga vs Somat udah nyam duluan. Jumpa fans nih, Olga jadi sebel. Padahal pertemuan itu sudah sedapat mungkin ia rahasiakan. Tapi kok ya bocor juga. Tadi si Andi kebetulan lewat situ, bukan? Salah diadang kalau kemudian ngeliat lo lagi asyik mojok ama perjaka penuh misteri itu. Janjian buat ntar malam minggu, ya, ungkap Mbak Eva sambil kepedesan makan rujak. Apaan sih, Mbak Eva, saya gak mojok kok, elak Olga. Ala sudah ada saksi mata kok masih mungkir? Masih untung enggak dipotret ama Andi. Wah, bisa dimasukin ke buletin kita nih Ucup yang sebetulnya sempet naksir Olga juga. Ikut-ikutan ngocol. Olga buru-buru masuk ke kotak siaran. Dan langsung gabung sama Mbak Vera yang duluan membuka acara. Sementara Andi, sang operator, cengar-cengir sambil memutar lagu pembuka dari Debbie Gibson, In the Still of the Night. Mbak Vera yang selesai mengantarkan lagu, berbisik pelan ke arah Olga, Mbak juga denger desas-desus itu. Kamu serius sama si Somat? Olga tersenyum penuh arti. Meninggalkan teka-teki di benak Mbak Vera. Mbak Vera gak tahu kalau sebetulnya Olga punya rencana tersendiri. Ia lagi kaki sama maminya yang hobinya ngelarang melulu. Dulu, siaran dilarang. Sekarang, pacaran pasti juga dilarang. Belum lagi kalau dihitung-hitung larangan lainnya seperti ke diskotek, nyetir mobil sendiri, pulang telat dikit dari sekolah, memelihara kelinci di kamar, berenang di bak mandi, mengecat rambut jadi pink, nyetel lagu rock keras-keras di kamar, main layangan di genteng,
membaca mode sambil menaikkan kaki ke atas meja, membawa telepon ke kamar mandi, ketawa keras-keras di tengah malam buta, makan es krim sambil tidur mengganjal meja belajar dengan ensiklopedia Papi, nyuci baju di dapur, bersiul-siul waktu sembahyang, sarapan di rumah tetangga, sikat gigi tanpa odol, dan sederetan larangan lainnya yang bikin Olga gak bebas. Sebagian emang bener, tapi sebagian lagi terasa dibuat-buat. Maka kali ini dia nekat mau pacaran sama Somat. Kan jelas tuh, si Mami bakal belingsatan. Hihihi, 4.3 tanda bintang pasteng jam setengah 10 malam Somat datang, ternyata Olga udah pergi. Tadi dijemput sama Wina. Somat sempat kelimpungan nyari alamat Olga, hingga ia telat setengah jam. Tapi ia nekat. Assalamualaikum sapanya keras. Papi dan Mami Olga yang udah siap narik selimut di ranjang, jadi saling berpandangan masa malam-malam begini ada yang minta sumbangan, ujar Mami. Sementara segen banget turun dari ranjang, karena rambutnya sudah penuh rol buat bikin rambut ikal. Assalamualaikum tuh, Pi. Sana turun. Intip dulu. Siapa tahu Papi belum bayar iuran. Tipi, Mami. Mungkin itu suara tetangga yang lagi mengigau, ujar Papi Miles, sambil menarik selimut tebal. BRRR, malam ini terasa dingin. Tadi sempat hujan gede banget sih. Hei, sana dulu dong, Pap. Papi ini ada-ada saja, masak orang mengigau sekeras itu. Mami mendorong Papi hingga ngedubrak ke lantai. Dengan malas Papi berjalan keluar, Waalaikumsalam lalu mengintip dari balik gorden. Astaga! Dugaan Mami benar. Itu pasti tukang minta sumbangan. Kentara dari jenggotnya. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Papi buru-buru mencopot grendel pintu depannya sambil menggerutu, tamu, mau dibilang tamu, memang begitu adanya. Mau dibilang anak sendiri, nantinya juga begitu, sahut Somat ngakrab banget. Papi bengong. Loh, kok malah main tebak-tebakan? Loh, jadi kesimpulannya kamu ini siapa, ujar Papi setelah membuka pintu. Aye Somat bin Idun, B. Perkenalkan, punya radio 2 band. Aye calon mantu Babe. Sukaannya Neng Olga. Ya calon anak Babe sendiri, ujar Somat sambil menjabat erat tangan Papi. Papi melongo. Olganya ada, Olga udah pergi. Tadi pesen, kalau ada yang dateng, dia bilang dia udah pergi. Gitu, oh, dengan tak habis pikir. Papi buru-buru menutup pintu, dan hendak berbalik ke kamar. Tok tok tok. Pintu diketok lagi. Ada apa lagi nih? Papi kembali membuka gerenda satu pintu 4. Maaf, B, tapi Olga perginya kemana? Pokoknya tadi dia bilang, kalau ada yang datang G, bilang Olga udah pergi, tegas Papi sambil beruk. Menutup pintu dengan sebal. Tok tok tok. Astaga, ada apa lagi sih? Maaf, B. Olga udah pergi, kan tembak. Somat. Ya, ke diskotek ori, ujar Papi ketus. Tiba-tiba Papi sadar. Kok jadi ngebocorin kemana Olga pergi? Sebelum Papi meralat, Somat udah keburu ngucapin terima kasih dan ngebut dengan motor bututnya 3 tanda bintang. Minggu pagi Olga bangun rada siangan. Ya, abis semalaman ke diskotek sampai jam 2. Papi dan Mami lagi asyik ngobrol di beranda belakang sambil minum teh. Acara TV jalan. Begitu saja, tanpa ada yang memperhatikan. Olga segera mondar-mandir di sekitar situ. Mencoba menarik perhatian. Ya, iya pengen banget si Mami marah-marah, gara-gara Somat nekat datang semalam, ngaku-ngaku pacar Olga. Hihihi 3. Si Mami pasti shock. Sini kamu, Ol, perintah Mami begitu Olga lewat untuk yang ke-10 kalinya. Yuhu, akhirnya perangkapnya kena juga. Ada ala, Mi, ujar Olga. Cuek. Sambil berhenti di depan Mami. Papi berlagak baca koran Minggu pagi. Duduk, Olga nurut. Jadi yang tadi malam itu benar pacar kamu, Ol ya, begitulah 3. Olga tersenyum dalam hati. Benar-benar pilihan kamu, Olga mengangguk lagi. Olga sudah setengah mengharapkan bentakan Mam,
Tapi ternyata suara Mami malah semakin lembut. Ya, kalau emang udah pilihan kamu sih, Mami gak bisa bilang apa-apa. Papi gimana, tanya Mami ke arah Papi. Ya, Papi sih setuju aja. Anaknya kelihatan baik. Tuh, Papi juga sudah setuju. Jadi, kapan mau tuker cincin? Abis lulus mah? Atau bulan depan? Olga jadi bengong. Loh, kok jadi begini, kok Papi Mami malah setuju? Jimat apa yang Somat pakai, sampai bisa menaklukkan Papi Mami? Olga jadi ngeri ngebayangin. Tuker cincin? Kawin? Idih, ngebayang ke situ pun Olga masih ogah. Tadinya kan Olga cuma mau bikin Mami keki. Kok malah setuju? Dengan rasa heran campur sebel, Olga langsung ngeloyor ke kamarnya, tanpa berkata apa-apa lagi. Papi dan Mami ketawa ngikik. Ketika Olga masuk ke kamarnya, tuh kan, apa kata Papi? Sebetulnya justru dengan tidak dilarang, dia akan mundur dengan sendirinya. Namanya juga anak muda 3 titik, hihihi, ujar Papi setengah berbisik. Mami masih terkikik-kikik, memuji akal bulus Papi yang jitu 7. Petak ngumpet, Olga buru-buru ngebuka headphone-nya yang menutup kuping. Sebentar kemudian dari kaca studio, dilihatnya Wina melambai-lambaikan tangan di ruang operator. Pukul 9:30. Malam minggu ini Olga memang punya janji sama Wina buat jogging di Ori. Dan Wina, ternyata, menepati janjinya. Dan Olga, ternyata, gak begitu kagum sama kedisiplinan Wina. Soalnya anak itu emang paling hobi ke disko. Jadi pasti datang. Coba kalau janjian kerja bakti, pasti Wina gak bakalan datang. Walau janjinya udah pakai sumpah pocong segala. Gondoknya, begitu kita nelepon ke rumahnya, maka pembantu yang nerima telepon bakal bilang Wina lagi bobo. Dan kalau udah gitu, jangan deh sekali-kali nyuruh si pembantu ngebangunin Wina. Soalnya si pembantu akan bilang takut, dan serta-merta meletakkan gagang telepon. Tapi malam ini Wina tepat datang pada waktunya. Olga lalu nyamperin Wina di ruang operator. Berbasa-basi sebentar dengan Andi, yang bertindak sebagai operator khusus Olga. Lalu Olga mengajak WM pamitan sama Mbak Vera. Sememar kemudian, Wander kuning Wina pun meluncur ke arah Hilton. Menembus gerimis yang turun rintik-rintik. Di dalam Wander biasanya Olga memeluk dengkulnya sambil menyenandungkan lagu kesukaannya, katakan padaku, hai tukang kayu, begitu tiap malam minggu. Malam minggu berikutnya Wina udah ngejogrok lagi di studio. Nyatronin Olga siaran. Lama juga tuh anak duduk di samping Adi yang ganteng, yang sibuk memencet-mencet tombol, sebelum akhirnya Olga ngerapiin celotehnya di radio. Kemana? Kita serbu Olga pada Wina, setelah ngebersihin kertas-kertas radio skrip yang berserakan di meja. Dan langsung duduk di dekat Wina. Diskotek, jawab Wina semangat. Ah, bosen diskotek melulu, reaksi Olga, ternyata di luar dugaan. Wina sempat terkesiap sejenak. Kalau gitu kita ngeceng aja yuk, di circle ke apaan yang mau dikecengin? Paling yang itu-itu juga cowoknya. Lama-lama nek juga gue. Ngeliatin penampilannya yang kayak gay begitu, abis kemana dong? Nonton di Cineplex nomon melulu juga gak enak. Lagian apa ada filmnya yang bagus? Kelas 2 semua. Rugi dong melototin film jelek ke Sogo aja deh. Siapa tahu ada barang yang cocok dibeli, gila apa lo? Duit dari mana? Barang-barang di situ kan bujubune mahalnya. Lagian gue lagi boson. Salah-salah bukannya kita nawar barang, malah kita yang ditawar orang. Lagian sebenarnya gue lagi bosen. Kayaknya kreasi kita cuma itu ke itu doang. Kurang variatif. Gue pengen sesuatu yang lain, yang bisa ngerubah suasana. Apaan tuh ya, apaan? Kok malah nanya? Gue gak tahu. Olga dan Wina lalu mikir-mikir sejenak. Keningnya berkerut-kerut. Tapi gak juga ketemu ide yang enak buat ngisi malam minggu ini. Sampai akhirnya Mbak Vera masuk ke ruang operator memanggil Andi. Selesai rekamannya beres, Ver, bentar lagi. Tinggal mentransfer doang, cepetan dikit. Ya, anak-anak udah pada nunggu, tuh, oke,
Mbak, jawab Pandi semangat. Lalu dengan sigap Pandi menata alat-alat rekaman. Meletakkan headphone di rak, mematikan CD dan alat rekam lainnya. Sementara Mbak Vera menunggu dengan gak sabar. Ada apa sih, Mbak? Kok kayaknya penting banget? Olga jadi penasaran. Olga, Wina. Mbak Ver sampai gak ngeh kalau kalian ada di sini. Pada ngapain? Ngecengin Andi, ya? Dia udah punya cewek tuh, lagi sekolah di Australia. Hahaha 3 titik iya kan, An? Biasanya kalian langsung cabut, kok tumben masih ada di sini, sambut Mbak Vera bertubi-tubi. Olga dan Wina cuma nyengir. Lagi gak ada acara yang enak nih, Mbak. Mau kemana-mana kok rasanya bosen amat, ungkap Olga. Nah, kebetulan kalau gitu, ikut acara kita aja. Pokoknya ditanggung sip, bener, nih. Olga nampak tertarik. Masak Mbak Vera bohong sih sama kalian? Acara apa tuh, Mbak? Sekarang Wina yang bertanya. Maen petak umpet, jawab Mbak Vera semangat. Apa hampir bersamaan Wina dan Olga bertanya. Petak umpet. Masak gak denger, sih gak salah tuh, Mbak, betul. Petak umpet. Kita beberapa minggu ini selalu bikin permainan itu di sini. Mau ikutan? Olga sama Wina kompakan melongo. Kok ya kepikiran main petak umpet di zaman sekarang ini? 3 tanda bintang kering. Olga, ada, Om, terdengar suara Wina di telepon. Ini Somat. Ya Om. Ini Wina. Wina merajuk. Emang suaranya kayak Somat? Abis perjaka itu udah tiap malam minggu telepon kemari, tapi Olganya gak pernah ada. Terus, sekarang emang Olganya mana? Dia katanya ke radio Papa, radio Gaga iya, radio bla bla, iya, deh, Om. Trims, ya. Ketika meletakkan gagang telepon, Wina sempet keki juga. Sialan, tuh anak udah berangkat duluan. Dan Wina pun langsung memacu wonder kuningnya ke radio Gaga. Sampai di studio, Wina memang udah ketinggalan acara. Permainan petak umpet udah berlangsung beberapa babak. Waktu datang, pas Olga yang kena giliran jaga. Olga, gokil, lo tinggalin gue. Bilang-bilang kayak kalau mau berangkat damprat. Wina begitu melihat Olga lagi mindik-mindik di antara bufet. SSST, sorry dah, Win. Tapi sebaiknya sekarang lo tenang dulu. Bentar lagi juga mereka pada kena. Lo kan langsung bisa ikutan. Oke, berikutnya, saran Olga. Meski gondok, Wina terpaksa menurut. Sementara dari arah kamar mandi terdengar suara gedombrangan. Aha, rupanya Bang Ucup yang ngumpet di kamar mandi kepeleset dan jatuh ke kloset. Bang Ucup kenal Bang Ucup, kena Olga menjerit-jerit kegirangan. Ucup gelagapan. Gak lama kemudian, karena pada gak tahan menahan geli ngedengar rintihan Ucup, Olga pun berhasil juga memergoki persembunyian peserta lainnya. Hebat juga kamu, Ol, puji Mbak Vera yang sebelumnya merasa aman bersembunyi di rak kaset. Olga tersenyum bangga mendengar pujian Mbak Vera. Beda banget sama Ucup yang kelihatan keki. Sibuk mojok sambil memijit-mijit tulang keringnya yang membiru terbentur porselen. Siapa sih yang tugas nyuci kamar mandi? Kok sampai dibiarkan licin begitu? Tapi gak seperti biasanya, sejak sering main petak umpet, Ucup jadi rada akraban dengan Olga. Maka kalau tadi keki, Ucup bukan keki sama Olga, tapi keki. Kenapa kakinya mesti kepleset sampai tempat ngumpetnya akhirnya diketahui Olga. Dan itu berarti Ucup harus jaga, karena dia yang paling duluan kepergok. Di babak ini Wina mulai ikutan. Tapi karena peserta baru, Wina diminta shoot sama Ucup. Yang kalah jaga. Cuma emang dasar apes, 3 kali shoot, 3-tiganya Wina yang keluar sebagai pemenang. Jadi tetap aja Ucup pang jaga. Olga dan Wina lalu bareng-bareng ngumpet di gardu satpam, waktu Ucup menutup matanya sambil menghitung 1-100. Biar sekalian belajar matematika, ngitungnya harus bilangan prima aja. Nah, kan makin lama tuh, karena pakai acara mikir dulu, sementara di gardu satpam yang terhalang beberapa mobil anak-anak yang terparkir, Wina dan Olga malah ketiduran. Tinggal Ucup yang kebingungan nyari
Diam-diam Mbak Vera juga ngumpet rada jauh. Dia dijemput pacarnya, dan ngumpet sambil makan es krim di Blok M sementara Andi malah langsung ikut terlim mobil di radio lain. Ucup bener-bener dikerjain. Ini yang bikin hampir semua kru radio Gaga suka sama permainan petak umpet. Bisa ngerjain orang. Termasuk Alga dan Wina. Sejak mereka coba-coba ikut waktu ditawarin Mbak Vera, langsung kecanduan. Setelah suntuk ke diskotek, ini baru namanya permainan. Bener-bener lain daripada yang lain, ucap Alga suatu ketika. Wina juga manggut-manggut waktu itu. Dan sejak itulah, mereka gak bisa melepaskan diri dari permainan petak umpet. Sampai waktu ada undangan ultah teman sekelasnya di Park Royale, Alga dan Wina malah sibuk main petak umpet di radio Gaga. Kedengerannya gila betul. Tapi emang sebenarnya sejak kecil Alga dan Wina boleh dibilang jarang main petak umpet. Maklum produk anak zaman sekarang. Waktu kecil tinggal di komplek perumahan yang anak-anaknya jarang bergaul. Begitu gede, langsung kenal diskotek dan sejenisnya, JJS, ngeceng, nonton film. Temu aja mereka jadi gak akrab dengan alamnya, dengan lingkungannya. Makanya Alga kaget betul waktu Mbak Vera bilang petak umpet itu sejenis permainan rakyat. Waktu kecil Mbak Vera suka main petak umpet di kampung. Waktu rumah di kampung masih 1-2. Jadi anak-anak bisa leluasa bermain. Gak kayak sekarang, rumah di kampung rapat-rapat. Boro-boro main petak umpet, jalan aja rasanya susah. Akibatnya jarang anak sekarang yang bisa main petak umpet lagi. Mbak Vera pengen menghidupkan kembali permainan rakyat itu. Makanya Mbak Vera ajak teman-teman di radio Gaga untuk ikutan. Alga dan Wina mendengarkan dengan seksama penuturan Mbak Vera. Mbak Vera juga cerita, selain petak umpet, masih banyak lagi permainan rakyat yang sekarang jarang dimainin anak-anak kota besar. Misalnya permainan taplak, puter tambang, ular-ular, kelabang, tok kadal, dampu, atau galah asin. Dan masih banyak lagi. Wah, pokoknya zaman Mbak Vera kecil, lain banget deh sama sekarang. Dulu permainan rakyat kayak gitu masih terasa sekali kesaktiannya. Berlari-larian di halaman, di bawah bulan purnama yang bersinar terang. Kalau anak sekarang kan udah dididik sama teknologi. Makanya mereka lebih mencintai teknologi daripada lingkungan. Daripada alam, tapi apa Mbak Vera gak malu udah gede masih main petak umpet? Ini kan permainan anak-anak, Alga bertanya akhirnya. Kenapa mesti malu? Mbak Vera ingin menghidupkan lagi permainan rakyat seperti ini. Bulan depan nanti, setelah kita bosen main petak umpet, Mbak Vera malah punya rencana main ular-ular kelabang. Mau ikut, kan wah, bakalan asik dan jerit Olga. Sip, deh. Daripada kalian buang-buang duit ke diskotek, kan mendingan main ular-ular kelabang. Tul, gak setuju, Mbak Vera, Alga dan Wina mendukung serentak. Dan kini dua anak gokil itu tertidur pulas di gardu dengan mimpi yang indah sekali. Mimpi main ular-ular kelabang. Sementara itu Ucup dari sejam yang lalu masih kelabakan mencari mangsanya, membuat Erwin yang lagi ngumpet di atas tiang listrik ketawa cekikikan 3. Tanda bintang malam minggu akhir April, Mbak Vera kelihatan suntuk. Wajahnya ditekuk. Alga yang baru selesai siaran, buru-buru nyamperin Mbak Vera. Mbak VR, sekarang programnya main ular-ular kelabang. Ayo dong, Mbak, kita mulai, ajak Alga menarik-narik tangan Mbak Vera. Ayo, dong. Mbak, Wina gak kalah segutnya. Ucup sama Andi pun udah siap-siap. Tapi wajah Mbak Vera nampak lagi suntuk. Anak-anak jadi ngeper. Kenapa sih, Mbak Vera? Tanya Olga memberanikan diri. Mbak Vera mendesah, bosen juga, ya, di studio terus. Jalan-jalan aja, yuk ajak Mbak Vera akhirnya. Anak-anak diam sejenak. Jalan-jalan kemana Ucup bertanya. Jogging di Musro, kemana Alga jadi penasaran dengan jawaban Mbak Vera. Musro. Masak enggak denger, sih? Yuk Mbak Vera menarik tangan Olga. Yang lain melongo. Kok balik ke diskotek lagi? Ya,
Siapa yang bisa bertahan hidup menentang arah angin 8? Dunia Ayas H jam 1 siang suasana lengang. Ayas H meniti koridor sekolah gak bernapsu. Teman-temannya udah banyak yang pada pulang. Ini emang udah lewat setengah jam dari bel terakhir. Beberapa anak kelas 3 yang lagi nongkrong di kantin, bersiulan menggoda gadis keturunan Jepang yang putih mulus itu. Ayas H emang teman satu sekolah dengan Aga, tapi kenal Aga cuma gitu-gitu aja. Just say hello. Yang Aga tahu, Ayas H termasuk kembang Disma itu. Cantiknya gak pasaran. Spesifik. Selain cantik, dia juga suka ketawa. Dengar hal yang lucu dikit, langsung ketawa. Jadinya terkesan akrab. Makanya banyak cowok situ yang punya pikiran yang enggak-enggak kalau udah ngobrol sama Ayas H. Dikira Ayas H suka. Beneran, waktu ngobrol sama gue, wah, Ayas H ketawa terus. Malah sambil nyubit-nyubit lagi. Gue yakin tinggal nunggu waktu yang tepat aja buat nyampein hasrat hati, ujar seorang cowok di kantin sambil matanya tak lepas memandang Ayas H. Ah, waktu ngomong sama gue, Ayas H sampai pengen pipis segala saking cekikikannya. Dia mima gue yang nganter, karena cerita itu emang belum tamat. Ayas H pesan supaya gue bersedia melanjutkan cerita lucu itu. Tapi, pas Ayas H selesai pipis, gue gak nerusin ceritanya. Gue bilang kapan-kapan aja. Ayas H mohon banget. Terus gue bilang, gimana kalau malam minggu gue datang ke rumahnya untuk nerusin cerita itu? Wah, Ayas H bersedia banget, masih kalah tukas seorang cowok yang nampak gak lucu sedikit pun. Masih kalah apanya protes dua cowok yang ngerasa diberi angin. Ayas H, lo kan gak pernah lucu kalau cerita gue tahu. Tapi Ayas H tetap cekikikan waktu gue deketin di kantin. Karena hari itu gue nyewa Bagito Group ya, Ayas H adalah buah bibir. Ayas H adalah syulan. Ayas H adalah decakan. Ayas H adalah angan-angan. Ayas H adalah cerita-cerita lucu. Ayas H kebetulan juga foto model. Ia sering jadi model iklan dan cover majalah. Oh ya, nama lengkapnya Ayana Ayas H Kamus Murah. Bapaknya orang Jepang, ibunya Sunda. Dan mengapa dikasih nama begitu? Karena bapaknya hobi banget buka kamus yang harganya murah. Pulang sekolah ini dia ada panggilan dari biro iklan yang biasa memakai jasa dia. Produknya belum jelas. Yang penting Ayas H disuruh datang dulu. Kebetulan tadi lidah temennya mau ikutan juga, karena dia masuk finalis putri remaja yang diadakan oleh sebuah perusahaan sampok. Oh, ceritanya mau berangkat bareng. Tapi sampai jam segini, tuh anak belum nongol juga. Tadi dia emang sempet mesen jangan ditinggalin, mau ke butik sebentar. Ayas H pun duduk di dalam cuencamnya yang terparkir di bawah pohon akasia. Menyalakan acu untuk mendinginkan udara yang panas. Sambil mendengarkan Dewi Gibson, ia membaca majalah terbitan tadi pagi. Tapi lama-lama gelisah juga ia, karena janjian sama Mbak Grace yang di advertising jam 1 harus udah nyampe. Aduh, gini deh kalau janjian sama anak yang suka ngaret. Halo, Ayas H 3 titik, sapaan lembut bikin ia kaget. Aduh, dikira setan. Gak taunya ada orang gila, ujar Ayas H sambil mengelus ada. Iwan cuma cengar-cengir. Ngapain bengong? Sendirian nunggu temen, perlu ditemenin. Ayas H membuka pintu sebelah. Membiarkan Iwan masuk. Oh ya, saya kan pernah ke dokter. Iwan mulai berusaha mengarang cerita lucu. Gara-gara lengan saya sakit. Di sana saya bilang sama dokter, duh, dokter saya gak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan. Setiap saya mengangkat lengan, sakitnya bukan main. Kamu tahu dokternya ngomong apa? Ayas H menggeleng. Dokternya ngomong gini, lanjut Iwan, kalau gitu jangan mengangkat lengan. Ayas H tak tertawa. Iwan heran. Ceritanya gak lucu, ya bukan. Bukan gak lucu. Kemarin kan udah. Iwan menepak jidatnya. Itu lidah, teriak Ayas H tiba-tiba. Saya jalan dulu, ya. Waktu cuencamnya Ayas H melaju di jalanan aspal,
Iwan cuma bisa memandang dari tepi jalan. Ya, sayang sekali ia tak mampu membuat tertawa Ayes H. 3 tanda bintang di dalam mobil. Ayes H diam aja. Kesel sama Lida. Sorry Ayes, saya nyari baju gak ada cocok. Abis takut mau langsung ada pemotretan, Ayes H sesekali meliri ke jam tangannya. Terlambat setengah jam, deh. Ya, perjalanan dari sekolah ke kantor biro iklan kan lumayan jauh. Apalagi harus melewati jalur-jalur macet. Aye, waktu SMP dulu saya pernah juga loh ikutan beginian. Di foto-foto. Waktu itu apa, ya, majalahnya. Lupa 3 titik pokoknya sekarang gak nongol lagi. Saya dijadiin cover, loh, Aye, Ayes H masih diam. Dan terus akan diam. Sebab kalau tidak mulut Lida akan terus nyerocos. Ini salah satu sifat Lida yang gak disukai Ayes H. Lida suka ngebohong. Lida pernah cerita ke Ayes H bahwa ia pernah ditawari untuk jadi model iklan kayak Ayes H tapi menolak. Alasannya karena dibayar terlalu rendah. Tapi, pas ditanya iklan apaan, Lida lupa. Abis udah lama sih. Waktu di SD, sebetulnya yang bikin tambah gedek, kenapa Lida ngebohongnya sama Ayes H, seorang model top. Yang tentu lebih tahu seluk-beluk dunianya ketimbang Lida yang baru mulai terjun. Saya aja yang udah dipakai buat iklan segala macem, dan dijadiin cover berkali-kali, gak pernah cerita apa-apa ke siapa-siapa, melebatin Ayes H. Pas sampai ke kantor iklan, Ayes H segera mencari Mbak Grae yang jadi koordinator model. Gak taunya, Mbak Grae lagi rapat. Sementara di ruang tunggu ada beberapa calon model. Wah, kece-kece. Tapi masing-masing saling ingin kelihatan cantik. Termasuk Lida. Lida malah dengan tanpa malu-malu mengeluarkan kotak bedaknya yang ternyata baru dibeli. Iya. Memoles-moles pipinya biar tambah putih. Ayes H jadi males duduk di dekat Lida. Untunglah di pojokan masih ada satu kursi kosong. Selain jadi gak bisa ngeliatin gaya Lida yang centil, Ayes H bisa lebih leluasa nunggu Mbak Grae sambil lihat-lihat fogue. Mas John, fotografer yang rambutnya gondrong diikat ke belakang, setelah menegur Ayes H dengan akrab, kemudian mengajak semua finalis masuk ke ruang serbaguna untuk sekadar diberi pengarahan. Tinggal Ayes H duduk sendirian di ruang tunggu. Ayes H meneruskan penantiannya sambil memandangi lukisan-lukisan camik yang terpajang indah menghias dinding kamar. Ayes H suka desain kamar-kamar biro iklan. Sering terlihat artistik. Ia betah. Apalagi tadi Mbak Grae udah minta maaf karena ada rapat mendadak, dan memesan Ayes H untuk menunggu lagi. Asyik-asyik membaca majalah, tiba-tiba pundak Ayes H dijawil. Permisi, Dik. Adik model juga, kan? Tahu gak, siapa ketua juri pemilihan lomba cover di sini? Di mana dia sekarang? Ayes H kaget. Lebih-lebih diberondong pertanyaan aneh seperti itu. Dik, tolong panggilkan dia, dong. Saya ini mau protes, masa anak saya cantik-cantik begini gak masuk final barang sedikit pun? Siapa, tante itu, orang yang milih-milih pemenang lomba itu? Mana? Saya mau ngomong, Mas John barangkali, maksud tante. Dia emang tadi yang mengkoordinir para model di sini, siapa kek namanya, yang penting saya mau ngomong. Saya protes, masa anak saya gak menang sih? Pasti ini pilih kasih. Mentang-mentang anak saya asli bikinan sini. Bukan anak Indo kayak situ. Ayes H jadi kesel. Ia pun buru-buru memanggil Mas John. Karena Ayes H sudah jadi model langganan di situ, ia jadi gak kagok menginterupsi acara pengarahan model-model baru itu. Siapa, Aye gak tahu. Tapi mendingan buru-buru temui, deh, sebelum terjadi hiruk-pikuk, ujar Ayes H sambil menahan senyum. Tapi, suruh tunggu bentar deh. Tanggung, nih, Ayes H kembali ke ruang tunggu. Benar juga sih tante ini bahwa anaknya emang cantik. Tapi soal pemilihan pemenang tentunya disesuaikan dengan selera juri sini, dong. Kan para juri punya kriteria tertentu untuk menetapkan siapa-siapa yang masuk final.
Katanya tunggu sebentar, Tante. Iya, saya tunggu. Adik ini model juga, kan? Ikut masuk final? Adik memang cantik. Tapi anak saya kan gak kalah camik. Coba lihat aja nih, foto-foto yang masuk final. Dibanding anak saya kan gak jauh-jauh amat. Malah ada yang lebih jelek dari anak saya. Tapi anak saya kok gak menang 4. Ayah cuma mengangguk-angguk. Nah, itu dia Mas John. Tante, halo, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Sapa Mas John ramah. Banyak. Pertama, kenapa anak saya ini kok gak masuk final? Kedua, kenapa yang lain masuk? Ketiga, ada yang lebih jelek 3 biji bisa masuk. Keempat, saya ini mau protes. Kelima, naik haji bila mampu. Hihihi, Ayah tertawa geli. Wah, untuk memilih pemenang bukan pekerjaan gampang, Tante. Kami perlu waktu yang cukup lama. Dan yang menentukan bukan cuma seorang 3. Iya, saya tahu. Tapi kan anak saya ini cantik. Iya, tapi kriteria cantik juga macam-macam. Ada kecantikan yang memang terpancar dari dalam. Ada yang cuma 3. Orang cantik, ya cantik. Masa untuk lomba beginian ada syarat lain lagi, sih? Iya enggak, Dik. Ayah yang gak nyangka bakal dimintain pendapat, mengangguk dengan gugup. Anehnya seng anak yang dipromosiin abis-abisan cuma diem aja mengkerat di pojokan. Kasihan. Terus terang aja, tukas Tante cerewet itu, saya udah lama mempersiapkan anak saya untuk menjadi model. Saya yakin, karena dia cukup cantik. Saya juga dulu, waktu muda, pernah jadi model iklan kecap-cap bango 3. Ayah ngikik lagi. Iya, Tante yang jadi bangonya, ya batin Ayah dalam hati. 4. Dan pasti ada turunan bakat pada dia, kan? Kok malah gak menang? Terus terang gaya kontroversial Tame Centil ini bikin semua karyawan di situ pada ngumpul di lobi, ngeliatin dari atas ke arena pertempuran. Sementara Mbak Grace mulai keluar dari ruang rapat. Ayah demi melihat Mbak Grace hatinya sedikit lega. Ia berharap bakal diajak masuk ke dalam. Ia sebel banget ngeliat tingkah Tante cerewet itu. Yang marah hanya karena anaknya gak menang. Dalam hati Ayah bersumpah untuk tidak bakal mau ketemu lagi sama ibu itu. Nah, Mbak Grace pasti nanyain saya, batin Ayah. Ayah siap berdiri menghampiri Mbak Grace. Ada apa, John? Tanya Mbak Grace pada John, dan pada Ayah. Ia cuma tersenyum aja. Ini Mbak, Tante ini 3. Saya protes, tukas Tante itu. Masa anak saya yang cantik begini gak lolos sensor? Lolos seleksi? Si Mbak Grace menatap Tante itu seperti ngeliat sesuatu yang menakjubkan sekali. Tante ini 3. Iya, ini anak saya. Dia ikut lomba, tapi gak menang. Padahal cantik, kan? Oh, jadi anak Tante ini ikut lomba di sini, begitu? Iya, tapi gak menang. Aneh, kan? Aduh, jangan putus asa. Ikut aja lagi tahun depan. Siapa tahu gagal lagi. Tapi Tante gak usah khawatir. Kebetulan saya baru saja rapat untuk materi sebuah film iklan di bioskop dan RCTI. Kita lagi butuh model gadis remaja dan ibu-ibu muda. Tentunya keduanya harus cantik. Sudah seminggu saya cari model buat ibu muda, tapi gak ada yang cocok. Tapi kok, saya malah menemukannya di sini. Ante mau kan jadi model film iklan? Syutingnya agak lama kok. Saya iya, Tante, yang betul-betul. Malah kalau bisa hari ini ikut meeting persiapan syuting nanti. Memang agak mendesak. Oh, bisa. Jayanti, kamu pulang duluan sana. Bilang sama Papa kalau Mama belum pulang. Ada rapat untuk film iklan, gitu. Oh, ya, Mbak, kalau boleh tahu model remajanya. Siapa yang dipakai nanti ini? Mbak Grace menunjuk Ayah. Ayah bengong. Tak menduga. Aye, kamu udah kenal Tame ini belum, Mbak? Kenalan, dong. Tante itu menjabat erat tangan Ayah sambil tersenyum centil menyebutkan namanya, Deborah. 3. Ayah berusaha tersenyum.
Oh ya, Mbak. Kalau boleh tahu, untuk iklan apa? Sampo. Oh, kosmetik bukan. Jadi iklan apa? Iklan lem tikus. Hah, tante itu kaget. Ayes juga, dong 9. Gosip si payam jago tetangga Ucup tuh pagi memekik keras banget. Bikin Ucup terjaga dari ngoroknya. Mimpinya amburadul. Ucup menguak-kuak matanya. Nyari-nyari celana kolor barang sebentar. Lalu melesat ke pekarangan rumah. Setelah pipis secukupnya di atas kerikil yang masih basah oleh siraman embun, Ucup lalu berkukuruyuk sekeras-kerasnya membalas si ayam tetangga. Tentu aja si ayam jadi kaget. Tapi Ucup malah cuek. Dan kini doi melakukan gerakan senam ala kadarnya. Menggaal-gaolkan pantatnya. Jongkok. Nungging. Jongkok lagi. Nungging lagi. Akhirnya menarik becak, menarik napas panjang sampai hidungnya kempes. Kemudian membuangnya jauh-jauh sampai nggak kelihatan lagi. Kini Ucup membusungkan dada. Memain-mainkan otot tangannya. Tapi bayangan Ucup tetap aja jauh dari Patrick Swayze. Malah lebih mirip Doyok. Badi Ucup emang ceking-mekingking. Jadi bisa dikira-kira deh kalau sekali tempo Ucup ikutan cowboy mode. Pasti keburu tewas di babak pengiriman. Maksudnya sebelum sampai ke tim juri, tukang pos dengan relanya udah duluan ngebuang foto Ucup ke tong sampah. Tapi pagi itu senam Ucup jelas nggak ada hubungannya sama lomba cowboy mode, kecuali tuntutan profesi. Sebagai penyiar Ucup memang harus olah tubuh jaga kondisi agar selalu fit. Itu makanya Ucup rajin banget senam tiap pagi, minum susu, nyuci, kegiatan yang terakhir kayaknya nggak cocok banget deh, selain terus memperbaiki warna vokalnya. Seperti pagi ini, Ucup terus melakukan gerakan senam. Sampai keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Pukul 7:30, ketika sinar matahari mulai menyengat, Ucup baru menyudahi kegiatannya. Dan buru-buru ngabur ke kamar mandi. Cibang-cibung pakai sabun cuci. Sambil bersiul-siul pakai irama rap, Ucup membayangkan hari indah yang bakal dilaluinya 3 tanda bintang minggu pagi itu. Og lagi duduk ngisi TTS di ruang di depan. Sementara Wina asik baca majalah yang baru terbit. Pagi yang cukup indah, tapi bikin kedua cewek itu suntuk. Biasa, masalahnya tuh anak lagi pada jatuh miskin, gara-gara 2 hari berturut-turut nonton konsernya Richard Marx. Win, kurang dikit lagi, nih. 6 mendatar pertanyaannya, bodoh, blow on, bego. 2 huruf terdepan udah ketemu, P dan A, tapi kotak yang tersedia ada 6. Padahal jawabannya yang betul kan papi, iya? Wina mendekatkan kepalanya, ikut melototin kotak-kotak tis. Iya, harusnya 4 kotak, papi yang merasa disebut-sebut namanya, yang lagi asyik baca koran minggu pagi, sempet bengong. Namun sejurus kemudian, ia asyik lagi dengan bacaannya. Mami cekikikan sambil mondar-mandir menyiapkan Black Forest hasil eksperimennya dari resep yang ia baca pada sebuah majalah wanita. Bau gosong tercium sampai ke tetangga sebelah. Mungkin jawabannya bukan papi, abis apa pandir? Ya, pandirkan 6 kotak, oh, iya kering gak? Telepon berdering pas ketika Mami melintasi bufet. Ia langsung mengangkat dengan tangan kirinya. Tangan kanannya masih penuh dengan tepung terigu. Siapa, ucap Mami tanpa basa-basi. Sebentar kemudian Mami pun menjerit, Olga telepon dari Kuncup-Ucup, tante. Terdengar suara protes dari ujung telepon. Siapa Ucup? Wah, sorry, ya gak apa-apa, kok, Olga buruan, nih. Telepon dari Kukluk, lo, kok Kukluk suka-suka kita? Dong etus Mami sambil menyerahkan telepon ke Alga yang baru sampai ke arahnya. Siapa ini? Alga langsung bertanya. Ini Bang Ucup. Alga, ya. Alga berpikir sejenak. Ada apa, Bang Ucup? Tumben telepon. Biasanya sering. Alga bisa aja. Gini loh, apa minggu ini kamu ada acara tergantung, gimana kalau Bang Ucup ajak JJS? Makan apa nonton, gitu? Alga berpikir sejenak. Setuju, jawab Alga akhirnya.
Tapi bolehkan saya ngajak teman Ucup yang ternyata numpang telepon di kantor kelurahan ragu-ragu sebentar. NG3 titik gimana? Boleh nggak ya? Bolehlah, sip agak kegirangan sambil meletakkan telepon keras-keras. Win, ada kabar gembira. Kita bakal lolos dari bencana dipaksa makan kue gosong si Mami. Kita gak bakal kelaparan. Ada apa, si ada yang ngajak makan asyik. Mereka pun melonjak-lonjak kegirangan 3 tanda bintang. Tapi lantas ada gosip yang nyebar. Ucup dikabari ada Mam sama Olga. Gak jelas dari mana asalnya. Tahu-tahu orang sekantor udah pada tahu. Tentu banyak yang heran. Mana mau sih Olga jadi pacarnya Ucup? Dan setengah gak percaya. Tapi kenyataannya kan begitu. Tandas Mas Darmo dari bagian cleaning service meyakinkan Mbak Vera di kantin. Buktinya agak sering diajak makan ama Ucup, hihi 3 titik, Mbak Vera ngikik, biasa aja, kan. Agak kan paling hobi ditraktir, Mbak Vera masih berkeras nggak yakin. Soalnya dia tahu betul gimana sikap Agak sama Ucup. Dia benci banget. Kalau diukur-ukur, sebenarnya kan Somat lebih gede untuk bisa menggaet Olga dibanding Ucup. Memang sih sejak peristiwa petak umpet dulu, Ucup sempat akrab sama Olga. Tapi akhirnya jadi benci lagi, gara-gara Ucup sering kegeeran. Jadi mana mungkin Olga mau sama si Kunup? Ucup. Mbak Vera ngelamun sendirian. Lah kok jadi serius banget sih? Orang yang pacaran, kenapa saya yang pusing? Tapi mungkin aja ya Olga pacaran sama si Ucup. Besi aja bisa patah. Apalagi Olga. Siapa tahu Olga kena pelet. Soalnya belakangan ini Ucup sering banget pakai minyak sinyong-nyong. Baru 3 hari kemudian Mbak Vera yakin Olga udah jadi pacarnya Ucup. Setelah seisi radio Gaga ngasih tahu. Termasuk tukang siomay yang sering mangkal di depan kantor. Apalagi dalam satu kesempatan, Mbak Vera sempat memergoki Nog lagi makan bareng maminya di Hanamasa. Yei, lantas apa kaitannya sama Ucup? Ya nggak ada. Itu kan cuma bisa-bisanya Mbak Ver aja. Dan memang sampai sejauh ini Aga sendiri belum menyadari kalau gosip mengenai dirinya tengah merebak di radio Gaga. Aga, tetap seperti biasa, kalau lagi siaran suka tidur. Dan jarang cuci kaki kalau mau tidur, 3 tanda bintang wah, Saik dan lo punya pacar Ucup. Doi kan senior lo di radio Gaga. Karir lo bisa tambah nanjak. Dang Olga melenggak. Pukul 12:30 udara di pelataran sekolah panas banget. Baru dari Wina ini Aga tahu kalau ia dianggap pacarnya Ucup. Aga jelas kebingungan. Pacar apa? Jangan bikin cerita fiktif lo. Kura-kura dalam perahu. Kucing belang gak doyan tahu. Siapa di sini, siapa di situ. Langit mendung di atas perahu, kodok lompat nggak sampai kali, ikan betok anaknya banyak, nembak burung yang kena ayam, ember di balik tumpah minyaknya, pantat biru pantatnya orok, bakar jagung di atas genteng, ujar Wina. Ya, belakangan ini dia lagi maniak banget sama pantun. Soalnya mau ikut lomba berbalas pantun antar SMA. Jadi tiap hari latihan terus. Lumayan hadiahnya tiket bis Cililitan Kalideres. Apa-apaan sih lo? Kok jadi ngaco gitu sih? Olga bersungut-sungut. Iya kok jadi ngaco gitu sih? Mau mantun, gak ketemu-ketemu pasangannya. Maksudnya gini, lo jangan kura-kura dalam perahu deh. Jangan pura-pura gak tahu. Malah ketemu pasangan pantunnya, pura-pura apaan? Monyong. Lo kan pacaran ama Ucup amit-amit jabang bayi menangis dicubit ibunya. Ibunya kesandung yang jatuh bokapnya. Dulu benci sekarang cinta. Payung ayam payungnya orang mati. Sayap capung bening warnanya. Tiger gaji ngelilipin mata. Kambing kurus kejeduk pintu. Tukang ojek kupingnya caplang. Sepatu butut 3 titik mulai deh ngaco lagi Wina cuek. Ini pasti gara-gara si Kuncup. Sebel. Siapa sih yang nyebar gosip murahan kayak gitu? Wina nggak bisa segera menjawab. 3 tanda bintang Ucup udah pasang tampang akrab. Begitu Olga keluar dari ruang rekam. Tapi berhubung Ucup nyetel radionya di kamar rumah kontrakan dia,
Jadi Alga sama sekali nggak tahu. Alga merapikan surat-surat kiriman yang baru aja dibacanya untuk siaran T2M. Ucup memasang tampangnya di cermin. Malam itu di kamar Ucup sepi sekali. Di studio juga sepi. Cuma ada Alga, Andi, dan Wina yang terkantuk-kantuk di pojokan. Ucup menyetel right here. Wedding di tipnya. Lalu memeluk guling seerat mungkin. Udara dingin menggigit. Ah, seandainya malam ini ada yang menemani. Ucup membatin. Lalu memasang obat nyamuk. Ayam jago tetangganya nyaris berkukuruyuk. Sementara Alga dan Wina udah sejak tadi pulang dari Radio Gaga. Ucup bener-bener nggak bisa tidur. Hatinya gelisah. Banyak yang dipikirin. Adalah jodohnya yang seret yang membuat Ucup bingung. 7 keliling. Umur udah makin bangkotan. Tapi sampai kini belum satu pun ada cewek yang rela jadi pacarnya. Gimana nggak bingung? Tapi Ucup nggak perlu sebingung itu kalau sadar yang bikin jodohnya berat sebenarnya adalah dia sendiri. Ini karena selera Ucup terlalu tinggi. Ucup kelewat milih-milih dalam mencari pasangan. Sering banget pilihannya nggak sesuai sama kondisi dirinya. Yang ditaksir. Sebangsanya bintang film, fotomodel. Atau sesial-sialnya figuran atau penari latar aneka ria safari. Coba. Mana ada yang mau kalau ngelihat kondisi Ucup yang pas-pasan itu. Lagi kalau mau jujur, yang biasa-biasa aja juga belum tentu mau sama Ucup. Ini gara-gara doi juga yang kebanyakan nampang di diskotek atau di tempat-tempat jet set lainnya. Ya, ia selalu sok ngejet set. Pergaulannya aja sok milih-milih. Sama kalangan atas. Emang sih jadi gak kuper, tapi tampang keteter. Duit gajian saban bulan, hanya habis buat jogging di musro, minum vodka, kencan di restoran mahal. Padahal kali dia tahu, gadis-gadis cakep yang matre itu cuma mau morotin dia aja. Gawatnya, Ucup selalu punya cerita lain sama kenyataan. Manis banget. Pendeknya, Ucup nggak pernah gagal kalau naksir bintang film. Malahan biasanya, bintang filmnya duluan yang naksir dia. Banyak yang nggak yakin. Tapi gilanya, sekali tempo Ucup pernah juga jalan sama bintang film top yang dia bilang pacarnya. Sebagai penyiar dia emang juga deket sama artis-artis buat diajak wawancara radio. Tapi kan bukan lantas untuk dipacari. Dan sampai sekarang Ucup masih sendiri. Itu kalau dia mau jujur. Dan Ucup tersentak ketika ayam jago tetangganya berkokok dalam irama disko. Pagi sudah menjelang 3 tanda bintang hari itu telepon di rumah Ucup berdering. Ucup yang baru bangun, habis semalam nongkrong di diskotek, menyambar gagang telepon dengan malas. Siapa? Halo, Bang Ucup, iya? Ini Aga. Ucup langsung melonjak duduk. Aduh, tumben banget nih anak nelepon kemari. Ada apa, ya? Gini, Bang Ucup hari ini pergi, enggak, ada apa? Ucup berkata penuh harap. Waktu kita pergi dulu ternyata anting emas Alga hilang 1. Ketinggalan nggak di mobil Bang Ucup nggak tahu, iya? Nanti deh, Bang Ucup cariin dulu, iya, deh. Tolong cariin ya, Bang. Kalau nggak ketemu, tolong digantiin, iya? Ntar pulang sekolah saya ambil ke situ, dan Alga langsung menutup telepon. Sementara Ucup masih nggak percaya duduk di tempat tidur. Saking terkesimanya, ia tak mempedulikan sarung yang melorot sampai ke batas dengkul. Akhirnya kena juga tuh anak, batin Ucup. Ya, sebetulnya dia emang naksir setengah mati sama Alga. Dan kini, tiba-tiba Alga nelepon mau datang. Wah, pertanda baik. Mau beli anting emas 100 gram pun bakal dia bela-belain. Dan Alga benar-benar datang waktu Ucup sibuk membongkar-bongkar mobilnya. Hai, seru Alga riang, sambil menukik tajam masuk ke pekarangan rumah Ucup dengan sepatu rodanya. Masih mengenakan seragam dan tas sekolah. Hai, Ucup membalas riang. Dia terpesona banget ngeliat penampilan Alga hari itu. Polos dan manis. Rambutnya diikat buntut kuda. Ketemu, Bang sayang sekali enggak. Kita beli yang baru aja. Yuk, Alga gak punya duit, abang kok yang beliin. Alga tersenyum.
Boleh minta minum Oh, tentu. Mau minum apa? Tequila Suntory. Vodka, ujar Ucup sok tahu. Ah, Coca-Cola aja. Aduh, Coca-Cola lagi habis. Ya udah, air putih aja. Lalu Ucup mengajak Aga duduk di serambi depan. Sesaat kemudian, Ucup muncul dengan air esnya dan sepiring kacang goreng. Lalu Uduk menemani Olga. Bang, udah denger gosip yang masih gres? Gosip apa? Ucup jadi berdebar-debar. Katanya kita berdua pacaran. Oh ya, Ucup berlagak kaget. Tapi kentara dari ujung jempolnya, kalau kagetnya Ucup itu terlalu dibuat-buat. Terus tanggapan abang gimana? Ucup salah tingkah. Kalau gimana? Alga memejamkan mata sambil tersenyum. Kemudian ujarnya kalem, yang nyebar gosip itu siapa sih? Kita kan baru sekali pernah pergi bareng. Loh, saya gak tahu. Kamu gak suka? Ya digosipin begitu, ujar Ucup cemas. Ah, justru sebaliknya. Kenapa cuma gosip, ya? Coba kamu sendiri yang beneran bilang ke saya kalau kamu suka. Ucup kaget. Ia sama sekali gak nyangka Aga bakal ngomong begitu. Sebagai cowok ia jadi merasa kecil banget. Kalah jantan sama Aga. Ya, kenapa Aga yang harus datang ke sini? Kenapa gak Ucup aja yang datang ke rumah Aga dan mengutarakan isi hatinya? Kenapa harus dengan nyebar gosip segala? Aga, 3 titik. Waap, Ucup tersendat. Sebetulnya abang sendiri kok yang nyebar gosip itu. Maaf, ya, soalnya abang takut Olga gak suka sama abang. 4 titik. Nah, Olga langsung berdiri. Oh, begitu. Jadi bener ya kata anak-anak radio kalau ini emang ulah kamu sendiri. Dasar kampungan. Olga pun menyiramkan air esnya ke wajah Ucup. Ketika Aga menghilang di tikungan jalan, Ucup baru tahu kalau ia terjebak 3 tanda bintang di suatu sore yang basah, di ruang administrasi yang bersebelahan dengan ruang on air. Akhirnya Ucup minta maaf atas semua ulahnya. Aga masih bersungut-sungut mangkel. Tapi akhirnya baik juga setelah ngeliat tampang Ucup yang sedih. Bang, Ucup sih gitu. Makanya jangan suka pilih-pilih, dong. Aga mencoba akrab. Iya. Kap. Pilih-pilih sih boleh. Tapi ya jangan terlalu melambung. Biasa-biasa ajalah. Kita kan juga harus mengenali siapa diri kita. Nggak usah terlalu mimpi. Nggak usah kelewat menginginkan sesuatu yang nggak sesuai dengan mentalitas kita. Malah repot jadinya. Asbak kan cocoknya cuma buat tempat rokok. Mbak Vera ikut-ikutan ngasih nasihat. Ucup jadi makin kecut hatinya. Maksud Mbak Vera saya ini. Mbak Vera nggak bilang gitu loh. Ucup sendiri loh yang bilang gitu. Mbak Vera sih percaya aja. Yah, namanya juga sama temen. Ucup bengong. Aga buru-buru mengejutkannya. Nah, gimana saran Mbak Vera tadi? Ada baiknya juga diturutin. Tapi masalahnya sekarang, saya pengen banget punya pacar, Mbak Vera. Oh, itu sih gampang, Mbak Vera nyeletuk. Kebetulan Mbak Vera punya kenalan. Kamu minat mata? Ucup kontan bersinar-sinar. Aga serta-merta menoleh ke Mbak Vera. Curiga. Siapa? Mbak Ucup bertanya nggak sabar. Kayaknya minat banget dia. Saudah, anak tukang ketupat tetangga Mbak Vera. Ampangnya sih nggak kece-kece amat, tapi anaknya baik dan pinter ngaji, lagi. Gimana, mau? Ucup ragu-ragu sebelum akhirnya mengangguk pasrah. 10. Kilik-kilik sore itu suasana radio gagak. Sesejuk sore di luar. Ini gara-gara Mas Rai, seorang penyiar senior yang juga menjabat wakil direksi, memasang tampang kusut. Lebih kusut dan kaset kusut. Lebih kusut dari kaset. Mas Rai termasuk salah seorang dari pemilik radio Gaga. Selain siaran, Mas Rai juga jadi redaktur musik. Nah, Mas Rai inilah yang mensuplai lagu Iago anyar dari luar. Kali ini Mas Rai misuh-misuh karena keluarnya Andi dari Radio Gaga. Yang bikin Mas Rai tersinggung, karena sebelum keluar Andi sempat bilang gini, biar tahu rasa. Lagu boleh anyar, tapi kalau gak ditata, gak diatur, tetap aja berantakan. Siapa yang mau denger? Kontan semangat, sengit Mas Rai bangkit.
Kayak kambing kebakaran jenggot, Mas Rai jadi selalu kelihatan uring-uringan. Mondar-mandir dari ruang siar ke WC, dari WC ke gardu satpam. Atau kadang-kadang malah nyasar ke kamar babu. Lebih-lebih lagi setelah Mas Rai tahu Andi pindah ke radio lain yang secara nggak langsung adalah saingannya Radio Gaga, karena punya sasaran yang sama. Radio baru itu emang terkenal sering nyomotin penyiar atau penata rekam radio lain yang udah jadi dengan iming-iming gaji yang lebih gede. Sementara kebijaksanaan Radio Gaga sejak dulu kala adalah mencari penyiar-penyiar yang belum punya pengalaman, tapi bakat ada. Dia diberi kesempatan nimba ilmu di Radio Gaga agar punya skill. Tapi tentu aja gajinya gak gede-gede amat. Dan emang kebanyakan mereka yang mendapat keterampilan di Radio Gaga jadi punya loyalitas yang gede, karena merasa berutang budi. Makanya kaget banget Mas Rai waktu tahu Andi pindah. Dia sama sekali nggak nyangka kalau bakal ada karyawannya yang bakal berkhianat. Emang, dulu Andi waktu masuk ke Radio Gaga, keterampilannya masih biasa-biasa aja. Kini setelah punya kepinteran, Andi malah keluar. Pantes aja Mas Rai keki. Tapi sebenarnya kepindahan Andi juga nggak bisa disalahin banget. Sebagai anak muda yang pengen hidup di dunia radio, Andi butuh perluasan wawasan. Butuh penambahan income. Buat keperluan sehari-hari yang meningkat, misalnya. Padahal gaji di Radio Gaga biasa-biasa aja dari dulu. Paling naik dikit-dikit. Makanya waktu ada radio lain yang nawarin gaji dan posisi yang lebih gede, ya Andi langsung cabut aja. Malah denger-denger di radio itu Andi mau dikasih kendaraan segala. Kendaraan umum, maksudnya, hihi. Sekarang, yang pasti sih tiap bulannya Andi dapat jatah beras sebanyak 3,5 liter. Lumayan kan buat nambah-nambah pendarigan. Walau kesannya jadi kayak pegawai negeri. Sebaliknya Mas Rai jadi ngerasa diledek sama ulah Andi. Seakan-akan Radio Gaga gak bisa ngegaji karyawannya dengan bayaran mahal. Padahal kan emang. Hihihi, 4 titik pokoknya sore itu suasana Radio Gaga jadi keruh banget. Mas Rai yang ngomel melulu. Juga suasana sedih karena lenyapnya Andi. Yah, terutama Olga yang udah merasa klop banget dengan Andi. Tapi lepas daripada itu, sebenarnya suasana Radio Gaga terkadang cerah juga. Mbak Vera masih bisa tersenyum. Mas Darmo masih bisa nyapu. Dan Olga masih bisa ngisi bak mandi di rumahnya. Apalagi kadang-kadang, namanya juga redaktur musik, Mas Rai marah-marahnya pakai irama rap segala. Mau nyaingin milih Vanili kali. Gini kira-kira marahnya, apa dikira? Garuk-garuk gara-gara keluarnya ananan di Radio Gaga bakal ananan nekur? Sorry Dorimori, bes, wah kok macet. Besok juga kita udah bisa nyari gantinya yang lebih canggih, bayangin, apa nggak enak marah-marah kayak gitu? Mentang-mentang redaktur musik. Tapi, biar udah disindir-sindir, dasar dablek. Tetap aja Mas Rai kalau marah pakai irama rap. Sementara itu Nanda yang orang dekatnya Mas Rai yang sehari-harinya dipercaya mengawasi bagian administrasi, seperti misalnya memilih surat-surat yang datang dari luar sampai tagihan-tagihan utang dari tukang siomay, ikut-ikutan marah juga. Kacaunya Nanda ini orangnya luar negeri mindet. Jadi dia kalau marah suka pakai bahasa sono. Yang dipilih nggak tanggung-tanggung. Soviet. Kan jadi susah, soalnya tuh bahasa banyak huruf matinya. Coba aja denger, kaglo hetemuks gue fitches idungnya tuh anaks. Biarnya hoax akibatnya Mbak Vera cuma bisa manyun di pojokan. Mau ikutan marah takut nggak lucu. Hihihi, 4 titik Alga juga cuma bisa bengong. Sebenarnya tuh anak paling nggak suka ama suasana tegang kayak begini. Walau Alga juga turut menyayangkan sikap Andi yang keluar dari Radio Gaga. Maksud Alga, kenapa keluarnya baru sekarang? Gak dulu-dulu aja. Hihihi 3 titik Alga lalu mencolek pundak Mbak Vera. Daripada bengong,
Mendingan kita main tulis-tulisan di punggung pakai jari. Lumayan, kalau ketebak dapat cepek, ajak Alga. Kontan aja Mbak Vera mau. Iya ya, daripada bengong. Tapi gimana caranya? Gampang, gini loh, caranya. Alga lalu menjelaskan caranya dengan singkat. Setiap anak harus menulis di punggung anak yang duduk di depannya dengan jari telunjuk. Kalau ketebak baru gantian dan dapat hadiah 100 perak. Setelah Mbak Vera mengerti, Alga lalu diminta menulis duluan di punggung Mbak Vera. Alga memulai. Ia menuliskan kata ini di punggung Mbak Vera. Ayo, apa, Mbak Vera, bisik Alga. Mbak Vera mikir sebentar. Ini, terkam Mbak Vera. Ya betul, cepek sekarang giliran Mbak Vera yang nulisin punggung Alga. Mbak Vera lalu menulis kata itu pakai jarinya yang lentik kayak dingklik ke punggung Alga. Ayo apaan, pinta Mbak Vera. Apaan? Alga pura-pura bingung. Ulang dong, Mbak Vera, kurang jelas. Nulisnya kalau bisa agak ke atasan dikit. Mbak Vera menuruti permintaan Alga. Wah, jangan kelewat cepat, dong. Mbak Vera kan susah mengingatnya. Mbak Vera kembali mengikuti permintaan Alga. Ia menulis pelan-pelan. Ayo, sekarang apa, tanya Mbak Vera. Wah, apa, ya masak enggak tahu sih. Mbak Vera mulai kesel. Bener nggak tahu, Alga ngeyel. Makanya nulisnya lebih pelan lagi. Kalau bisa ditekan dong, pasti Alga bisa nebak deh. Akhirnya Alga meminta lagi. Mbak Ira hampir mengulang lagi, kalau nggak keburu sadar bahwa sebenarnya dia lagi dikerjain Alga. Sialan kamu, Ol. Bilang aja dari tadi minta digarukin. Pura-pura main tulis-tulisan lagi. Mbak Vera misuh-misuh sambil mencitak pelan kepala Alga. Alga ngikik. Kikikik. Tinggal Mbak Vera yang jadi keki banget. Sementara Mas Rai makin menjadi-jadi aja ngaconya. Dia memasang headphone ke kupingnya. Maksudnya, biar marahnya lebih khusyuk. Ya, saya tekankan sekali lagi, bagi penyiar yang mau pindah, silakan deh. Asal tahu aja, Radio Gaga gak bakalan hancur dengan kepergian kalian. Apalagi cuma dengan kepergian Andi. Kalau mau, sehari 10 kita juga bisa nyari ganti yang lebih jago dari Andi. Oke, sebelum marah ini dilanjutin, sama-sama kita dengerin dulu lagu Champion Lover dari Devera. Oke, Alga yang tadi bengong jadi terkikik-kikik denger ngaconya Mas Rai. Dikira lagi siaran apa 3 tanda bintang, suasana gak makin lebih baik. Isu berikutnya langsung nyasar ke Alga. Gara-garanya emang rada masuk akal. Alga itu diminta jadi bintang tamu siaran di radio baru yang ditangani Andi saat ini. Padahal Alga bener-bener bintang tamu. Hanya sekali itu dia siaran. Karena di radio baru itu ada rubrik acara yang berjudul Reuni. Singkatan dari remaja unik. Menampilkan idola remaja yang menonjol di suatu bidang. Dan si bintang yang diundang, emang disuruh siaran langsung sendirian. Nyeritain tentang dirinya, pribadinya, prestasinya dan segala sesuatunya. Acara ini digarap unik. Dan karena Olga dan Andi kebetulan udah akrab, acara itu berlangsung intim sekali. Dan kebetulan ada kru Radio Gaga yang mendengar. Terus terangnya, Alga searagak langsung emang ditawari Andi untuk ikut ngegabung ke radio itu. Alga dijanjiin sepatu roda yang bisa jalan sendiri, ada radarnya. Tapi Alga gak mau. Karena ia tipe anak yang belum mikir panjang ke depan. Dia masih merasa betah di Radio Gaga. Kalau dia suka, dia akan ambil. Kalau enggak, dia cuek aja. Tapi sebenarnya, gosip kalau Alga bakal cabut dari Radio Gaga makin santer aja. Sampai-sampai satpam yang biasanya gak tahu apa-apa, sempet ngomong gini waktu ngeliat Alga, oh, ini to anak yang mau keluar juga? Sayang ya, padahal anaknya cukup rajin loh kalau kita suruh-suruh, belum lagi tatapan senior lain yang penuh curiga. Ucup apalagi. Betul-betul menjijikan saat itu. Ledekan-ledekannya terasa nyakitin banget. Kalau mau keluar, ya keluar aja, Ol. Dapet mobil, kan? Ngapain sih di sini? Capek-capek gak dapet apa-apa. Tapi kalau udah punya mobil inget-inget saya, ya. UCUU pejerit Olga.
Kamu jangan usil begitu, ya? Kata siapa saya mau keluar dari sini? Lagi kalau emang saya keluar, apa urusan kamu? Emangnya kamu bapak saya? Ih, amit-amit punya bapak kayak kamu ya lagian siapa yang mau punya anak kamu, balas ucup. Olga hampir aja membanting headphone-nya yang baru mau dia pakai, kalau gak tiba-tiba Mbak Clara nongol. Ada apa? Olga memerengut. Kesal. Mbak Clara menatap Ucup. Kenapa kamu, Upanu, Mbak? Olga tadi lamar 3 titik, ucap Ucup. Amit-amit Olga meledak lagi. Daripada pacaran sama lo, mendingan naik haji lo, apa hubungannya ke itu Cup ya? Kalau naik haji kan dapat pahala. Kalau pacaran sama lo, boro-boro pahala 3 titik. Sudah. Pergi sana, ganggu orang kerja aja, lerai Mbak Vera. Lalu ia menghampiri Olga sambil berkata lembut, mau rekaman. Olga mengangguk lemah. Mbak bantuin, ya? Lagu-lagunya udah dipilihin. Olga mengangguk lagi. Lalu keduanya rembisu sambil mempersiapkan alat rekam 3 tanda bintang, tapi jelas sekali keadaan jadi runyam sejak perginya Andi. Tenaga Andi yang potensial. Itu boleh dibilang motornya Radio Gaga untuk urusan teknis rekam. Sebab Andi bukan cuma pekerja yang kayak robot. Bukan bisa memutar lagu. Tapi dia juga jago ngeremix. Bikin lagu dangdut jadi rap. Dan keahlian macam ini perlu daya kreativitas yang tinggi. Gak sembarangan orang bisa. Radio Gaga disukai, karena lagu yang ditampilkan selalu terdengar lain dengan lagu biasanya. Makanya cabutnya. Andi bikin Radio Gaga kalang kabut. Penata rekam lain gak ada yang sanggup menyaingi kreativitasnya. Mas Rai sebenarnya cemas melihat keadaan itu. Tapi sikap sombongnya gak hilang-hilang. Kesombongan itu sebetulnya cuma buat menutupi kekhawatirannya. Kelihatan, dengan menantang semua karyawan Radio Gaga untuk keluar, sebetulnya Mas Rai sangat takut ditinggalkan. Seseorang yang benar-benar kuat, gak akan bersikap seperti itu. Hanya orang yang terpukul yang banyak mengumbar omong besar. Mestinya Mas Rai berpikir, kenapa Andi sampai pergi dari Radio Gaga? Mungkin Andi merasa gak puas sama sikap Mas Rai yang kadang suka petantang-petenteng. Mentang-mentang wakil pimpinan. Atau mungkin juga Andi gak diberi kebebasan untuk mengembangkan bakatnya. Atau bayaran di Radio Gaga emang gak sesuai lagi dengan keterampilan Andi. Radio Gaga konon emang perusahaan keluarga yang sistemnya terlalu kaku. Yang masih menganut aturan senioritas. Siapa pegawai paling lama, dia yang lebih dapat kedudukan atau gaji yang lebih tinggi. Padahal keahlian gak selalu bisa dinilai dari lama tidaknya orang bekerja di suatu bidang. Ada aja yang datang, dan langsung melejit. Seperti Aga, misalnya. Dan sore itu Mas Ray mengadakan pertemuan mendadak. Di sebuah rumah makan yang cukup mewah. Inti pertemuan sebetulnya cuma menegaskan kembali bahwa keadaan perusahaan sehat-sehat saja. Padahal 3 titik kalian jangan macam-macam kayak si Andi itu. Apa kalian gak inget, siapa sih yang bikin kalian kenal seluk-beluk radio? Siapa sih yang bikin Andi jadi penata rekam jempolan? Sayalah orangnya. Karena sayalah yang mencanangkan kebijaksanaan menerima tenaga yang belum siap pakai untuk kita didik di Radio Gaga. Agar dia jadi orang pinter. Coba, apa di radio lain ada yang kayak gitu? Mas Rai nampak emosional sekali. Nah, kalau kalian memang orang yang beradab, harusnya kalian punya loyalitas, dong. Punya tenggang rasa, dong. Iya, kan? Olga yang lagi duduk di dekat kolam jadi gelagapan. Tatapan Mas Rai tepatnya seperti menuduh ke arahnya. Nada bicaranya sinis. Olga jadi kecut. Andi seperti kaang yang lupa pada kulit nih. Gak tau balas budi. Udah capek-capek kita mendidik dia, tapi gak ada timbal baliknya. Olga kalau mau keluar, ya keluar aja. Gak usah kasak-kusuk segala. Gak usah mentang-mentang kayak Andi. Saya tahu, Olga banyak fansnya, tapi tanpa Olga misalnya,
Radio Gaga gak bakal hancur Alga. Tercekat. Es kelapa yang lagi ia seruput, serasa mampet. Ia langsung bisa menebak ke arah mana pembicaraan Mas Rai. Dengan mata merah, Alga pergi meninggalkan pertemuan itu. Alga Mbak Vera berusaha menahan makanan yang belum habis. Alga, tinggalkan begitu saja 3 tanda bintang. Alga lagi duduk di taman belakang rumahnya, ketika Mbak Vera mengunjungi. Saya sakit hati, Mbak. Saya tadinya benar-benar gak punya niat keluar. Tapi omongan Mas Rai yang bikin saya sakit hati malah membuat saya pengen keluar, ujar Olga sambil bersungut-sungut. Mbak Vera, tahu kok. Mbak Vera minta maaf kalau omongan Mas Rai menyinggung kamu. Dia sebetulnya lagi panik, Ol. Dan sebetulnya gak usah ngomong begitu ke kamu. Mbak Vera udah negur dia. Terus terang, sebetulnya kita gak berhak menahan orang yang mau mengembangkan sayap seperti Andi. Orang-orang seperti Andi atau kamu, yang kemampuannya bisa diandalkan, sebetulnya aset buat perusahaan. Orang-orang seperti kamu gak seharusnya dibendung. Ia harus diberi wadah. Diberi kepercayaan untuk lebih mengembangkan diri. Adalah kejam bagi seorang pimpinan yang melarang anak buahnya mencari tambahan pemasukan buat dirinya. Karena suatu saat orang itu harus berkembang. Seperti Andi misalnya. Dengan diakunya kemampuan dia oleh radio lain, sebetulnya jadi aset yang baik buat perusahaan kita. Buat Radio Gaga. Karena orang lantas berpikir, Radio Gaga adalah pencetak bibit unggul. Mbak Vera atau Mas Rai sebetulnya gak berhak menahan kamu supaya terus di Radio Gaga. Kalau Alga mau pergi dari Radio Gaga, pergilah dengan baik-baik. Tapi kalau Alga mau terus di Radio Gaga, itu karena keinginan Alga sendiri. Bukan karena merasa ikatan moral atau berutang budi. Mbak Vera sadar betul kalau orang itu butuh berkembang. Kalau kita merasa gak bisa berkembang lagi di Radio Gaga, kenapa harus dipertahankan? Mbak Vera pribadi gak suka sama sikap Mas Rai yang selalu merasa telah berjasa buat kemajuan seseorang. Mungkin betul bahwa kita pernah memberi jalan buat seseorang, tapi pada akhirnya yang menentukan adalah potensi orang itu sendiri. Kalau kita memberi kesempatan pada orang yang gak bisa apa-apa, hasilnya juga nol. Tapi sekarang ini memang banyak orang yang merasa telah berjasa buat kemajuan orang lain. Kalau gak ada saya, dia pasti gak bisa seperti sekarang ini. Juga soal gaji. Jangan mentang-mentang ucup misalnya lebih lama kerja di Radio Gaga daripada kamu lantas dia dibayar lebih mahal. Seseorang harus dibayar sesuai dengan kemampuannya. Tenaga profesional harus dihargai sesuai kemahiran yang dimilikinya. Alga terdiam. Mbak Vera menatap daun kering yang rontok tertiup angin lembut. Jatuh perlahan di atas rerumputan. Terima kasih, Mbak, ujar Olga sambil menatap Mbak Vera. Matanya berkaca-kaca. Mbak Vera telah memberikan pengalaman yang berarti buat Olga. Kalaupun Olga kembali siaran di Radio Gaga besok, sungguh itu karena masih ada Mbak Vera di sana. Kini kembali Mbak Vera yang menatap Olga dalam-dalam. Sementara suramnya langit sore di luar, telah berubah menjadi hitam pekat. Sebentar lagi akan turun hujan. Selesai convert txt, http://www.mardias.niwakblog.com